Ya. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Aswar dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bab 2 fungsi 2 variabel. Di sini ada saya sebagai Benedict Satrio Bagaskara dan Zaki dan juga Bang Yoga akan menjelaskan tentang bab 12 ini. Oke, selanjutnya ini adalah materi yang akan kami sampaikan. Oke, yang pertama ada function of two more variable. Di sini kita membahas secara khusus fungsi dua peubah yang bernilai skalar. Fungsi f memetakan setiap titik x dan y dalam suatu daerah D di R2 ke suatu bilangan z sama dengan f x, y, di mana itu adalah himpunan dari R. Seperti kita lihat dari gambar di sebelah kanannya, kita bisa bayangkan juga sebagai proses input-output seperti gambar yang di sebelah kanan. Yang selanjutnya ini kita ada contohnya di sini, di mana ada daerah asal f x, y sama dengan akar dari 1 min x kuadrat. Di sini kita bisa ketahui bahwa di dalam akar ini bernilai lebih dari sama dengan 0, jadi kita juga bisa simpulkan bahwa x kuadrat tambah y kuadrat itu hasilnya lebih kecil daripada sama dengan 1. Jadi kita bisa simpulin juga kalau nanti gambarnya akan berbentuk lingkaran, seperti yang gambar di sini. Selanjutnya ada grafik fungsi dari dua peubah. Di sini kita dengan persamaan yang sama itu kita bisa di mana fungsi dari f(x)-nya itu himpunan dari D. Kita bisa menggambar grafiknya juga di mana kita kayak x, y, z juga di ruang R3. Jadi ada contoh soalnya seperti ini. Kita bisa tulis kembali soalnya juga. Terus kita bisa apa namanya? Kita bisa gunakan substitusi di mana antar z-nya, di mana kalau kita nyari z-nya kita bisa x dan y-nya bisa kita nolin. Jadi misalnya z-nya kita cari, x dan y-nya 0, jadi z-nya sama dengan 6. Jadi didapat gambar seperti di sebelah kanan. Selanjutnya ada kurva ketinggian dan peta kontur juga. Di sini kita mempelajari dua peubah f melalui kurva-kurva yang ketinggiannya berbentuk potongan-potongan. Seperti di gambar di kanan ini kita kayak ada bentuk hiperbola. Dia kayak itu, ntar di mana semakin ke bawah ini dia akan membentuk suatu peta kontur. Dimana juga peta kontur ini kita bisa apa namanya? Bisa kita lihat dari bundar-bundaran ini. Juga kita juga bisa gambar ketinggian ini melalui pada bidang R2. Makanya kita peroleh dari peta kontur F. Oke, buat contoh soalnya ada ini. Untuk peta konturnya kita bisa memetakan, kita cari satu-satu K-nya dari 0, 1, 2 sampai 4. Ya udah kita bisa melakukan substitusi. Misalnya K-nya 0 kita masukin, K-nya 1 kita masukin, ntar kita dapat mana K0 itu berbentuk titik dan juga K1 itu kita berupa bentuk elips yang membentuk kontur di K1, K2 dan juga K4. Selanjutnya ada partial derivatif. Di sini kita mengukur laju perubahan dalam arah sejajar. Kita bisa bayangin ada kurva seperti gambar di kanan ini. Misalnya kita punya titik di P ini, terus kita punya titik di bawah P ini, kita bisa ngitung perpindahannya itu apakah berpindah secara positif ataupun secara negatif. Di sini kita kalau sejajar dengan sumbu sejajar dengan sumbu x y ini, jadi kita bisa bayangin juga kalau y-nya itu sama dengan 0. Misalnya kita sejajar dengan sumbu x yang ini, kita juga bisa bayangin juga kalau sumbu x-nya itu sama dengan 0. Kita bisa dapat persamaan juga kalau y-nya sama dengan 0, kita pakai persamaan yang fx yang ini. Kalau y-nya sama dengan 0, kita bisa pakai persamaan yang ini, yang di bawahnya ini. Oke, kita punya ini.
ketahui ini, jadi nilai F itu turun lebih cepat dia dalam arah sumbu Y daripada sumbu X. Kita lihat di sini bahwa ini min 2Y, di sini 2X, di mana dapat X-nya dari mana? Ini dari 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Sini 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Bisa ditulis juga bahwa X-nya itu 3. Berarti X-nya itu 2, Y-nya itu X-nya itu 3, Y-nya itu 4. Jadi kita bisa tahu kalau yang lebih gede dari X dan Y itu Y-nya ini. Soalnya ini kan 4, ininya 3. Buat selanjutnya ada turunan parsial kedua. Di sini kita bisa dapetin turunan yang tadi, tapi dalam 2 kali lipat gitu. Jadi kayak 2 peubah tapi diperoleh dari turunan parsial pertamanya gitu. Jadi ini kayak gini nih. Oke, di sini juga ada contoh soalnya juga. Mana kita tentuin derivatifnya dulu yang fx sama dengan x y, di mana y-nya ini ntar yang diturunin. Jadi x kuadrat min 3x tambah 4x kuadrat. Di sini yang diturunin di sini x-nya. Jadi yang dapat ditulis itu yang ada x-nya doang. Jadi 2y ditambah 4y kuadrat. Yang di sini yang diturunin y-nya doang. Jadi yang dapat ditulis itu yang ada y-nya doang. Jadi 4x kuadrat. Nah, terus kita dapat yang di sini. Jadi totalnya itu yang 2x min 3 tambah 8x. Ini sama yang 2x tambah 8xy sama dengan dikurangi 3. Selanjutnya ada limit kontinuitas fungsi 2 variabel. Di sini kita tahu bahwa limit itu sama dengan nilai fungsinya juga. Kalau limit yang di sebelah kiri ini terus sama dengan limit nilai fungsi yang f(a), b ini, kita bisa simpulin juga kalau limit dan fungsi tersebut bersifat kontinu. Contohnya pada fungsi-fungsi yang kita pelajari sebelumnya, kalau fungsinya itu bersifat polinom, ya kayak gini. Misalnya dengan P dan Q-nya itu polinom. Terus misalnya juga fungsinya itu rasional, kayak kontinu dalam semua titiknya gitu. Jadi limitnya itu bisa kontinu juga. Ya seperti yang udah saya jelaskan tadi, kalau fungsinya kontinu, kalau limit yang di sebelah kiri sama dengan limit yang di sebelah kanan. Bisa juga ada teorema juga kalau kontinu di ini, maka dia juga akan kontinu yang di sebelah kanannya juga. Jadi FOG-nya itu kontinu di A, B juga. Oke, sini kita bisa menyelidiki kontinuitas seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau cos itu kita bisa dapat simpulin kalau cos itu dia itu kontinu di semua titik karena dia berbentuk gelombang-gelombang itu kan. Terus buat fungsi dari x kuadrat min 4x tambah y kuadrat itu juga berupa bilangan kontinu juga. Jadi kesimpulannya fungsinya itu kontinu untuk R kuadrat untuk seluruh bidang dari 2 dimensi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu differentiability. Next. Di dalam diferensiasi digunakan untuk menghitung suatu perubahan fungsi terhadap variabelnya. Tangent line pada grafik fungsi terdiferensiasi selalu non-vertikal pada setiap titik dalam domainnya. Kemudian untuk diferensiasi akan selalu kontinu, namun setiap fungsi yang kontinu tidak bisa untuk diturunkan. Fungsi dapat dikatakan terdiferensiasi ketika turunan dari fungsi tersebut ada pada seluruh titik pada domainnya. Next. Kemudian untuk kita misalkan ketika fungsi fx terdiferensiasi pada x sama dengan y, maka f aksen y terdapat pada domainnya. Dan terdapat beberapa cara untuk menghitung turunannya, yaitu yang pertama
Ketika A plus B itu bisa jadi A aksen ditambah B aksen. Kemudian ketika plusnya diganti min itu juga masih sama, jadinya A aksen min B aksen. Kemudian untuk perkalian A B aksen itu menjadi A aksen B ditambah A B aksen. Kemudian untuk pembagian A per B aksen itu menjadi A aksen B min A B aksen per A kuadrat. Next. Kemudian untuk contoh soalnya, Y sama dengan, diberikan Y sama dengan X per X kuadrat ditambah 1, hitung DY per DX-nya. Kita dapatkan di sini Fx sama dengan X, maka F aksennya itu sama dengan 1 ketika diturunkan. Kemudian Gx sama dengan X kuadrat plus 1, maka ketika diturunkan G aksen X menjadi 2X. Dan untuk dy per dx kita dapatkan 1 dikali x kuadrat ditambah 1 dikurang dx dikali x per x kuadrat plus 1 kuadrat. Maka didapatkan nilai 1 min x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu directional derivative and gradients. Di mana perhatikan bahwa turunan parsial fungsi dua variabel fx, x, y dan fy, x, y mengukur laju perubahan dan kemiringan garis tikung pada arah-arah yang sejajar sumbu x dan sumbu y. Kita misalkan P sama dengan x, y, kemudian kita misalkan I dan J adalah vektor-vektor satuan pada arah x dan y positif, maka kita akan mendapatkan persamaan fxp sama dengan fp ditambah hi dikurang fp per h. Kemudian untuk persamaan selanjutnya yaitu untuk yang y-nya, fyp sama dengan fphp ditambah hj dikurang fp per h. Untuk perubahan dari fx, y dalam arah vektor dan satuan u sama dengan a, b disebut dengan turunan terarah. Persamaannya dilambangkan dengan du untuk fungsi fx, y sama dengan limit h menuju 0 f x ditambah ah y ditambah bh dikurang fungsi fx, y per h. Next. Kemudian untuk contoh soalnya, temukan gradien untuk di titik fx, y dari fungsi x kuadrat min xy ditambah 3y kuadrat. Kita dapatkan untuk di fx, x, y-nya sendiri, yaitu sebesar 2x, y. Kemudian untuk fy x, y-nya itu didapatkan min x tambah 6y. Untuk nilai-nilai ini kita dapatkan dari turunan yang soal tersebut berikan. Kemudian untuk gradiennya kita cari fx, x, y itu di titik i dan fy, x, y itu j di vektor j, maka kita dapatkan 2x min y ditambah min x ditambah 6yj untuk gradiennya. Next. Kemudian temukan turunan terarah du fxy dari fungsi x, y 3x kuadrat y min 4x y pangkat 3 ditambah 3y kuadrat min 4x pada arah u sama dengan cos pi per 3 i ditambah sin pi per 3 j. Tentukan nilai du untuk fungsi 3,4. Pada itu kita bisa dapatkan turunan pertama yaitu 6xy min 4y pangkat 3 dikurang 4 dikali 1 per 2 ditambah 3x kuadrat min 12xy kuadrat ditambah 6y akar 3 per 2. Kemudian kita selesaikan lagi lewat persamaan yang bawahnya, 72 dikurang 256 min 4 per 2 ditambah 27 dikurang 576 ditambah 24 akar 3 per 2 itu hasil dari ketika x-nya sudah kita masukkan. Kemudian mendapatkan min 94 min 5 akar 3 per 2. Next. Kemudian kita masuk untuk subbab selanjutnya yaitu chain rule. Ketika x sama dengan xt dan y sama dengan yd memiliki turunan dalam t dan z sama dengan f,
x, y memiliki turunan pada x, t, yt, maka z sendiri akan sama dengan f, x, t, yt yang memiliki turunan pada t. Dan dz per dt sama dengan 2z per 2x dikalikan dengan dx per dt ditambah 2z per 2y dikalikan dy per dt. Kemudian ketika x sama dengan x a, b dan y sama dengan y a, b memiliki turunan parsial pada titik a, b dan z sama dengan fungsi x, y memiliki turunan pada x di titik a, b dan y di titik a, b, maka z sendiri akan sama dengan f fungsi x pada titik a, b dan y pada titik a, b memiliki turunan pada titik a, b dengan dz per dA sama dengan 2z per 2x dikali dx per dA ditambah 2z per 2y dikali dy per dA. Dan yang satu lagi untuk dz dan db-nya sama dengan 2z per 2x dikali dx per db ditambah 2z per 2y dikali dy per db. Next. Kemudian untuk contoh soalnya sendiri kita misalkan z sama dengan x y kuadrat dengan x sama dengan 2t kuadrat dan y sama dengan t pangkat 3. Tentukan dz per dt-nya. Kemudian untuk penyelesaiannya kita cari dulu pertama yang tadi dari dalam rumus kita dapatkan 2z per 2x yaitu y kuadrat. Kemudian untuk 2x per 2t-nya kita dapatkan 4t. Kemudian untuk 2z per 2y kita dapatkan 2xy dan untuk t per 2t-nya itu kita dapatkan 3t pangkat 2. Kemudian kita masukkan rumus yang dimana dz per dt sama dengan 2z per 2x dikali dx per dt ditambah 2z per 2y dikali dt per dt dy per dt. Kita dapatkan di sini y kuadrat dikali 4t ditambah 2xy dikali 3t kuadrat, yang dimana selanjutnya substitusikan fungsi x yang dan y dengan variabel t, kita masukkan didapat dz per dt yaitu sama dengan y kuadrat dikali 4t ditambah 2xy dikali 3t kuadrat, kita dapatkan t pangkat 3 kuadrat dikali 4t ditambah 2t kuadrat dikali t pangkat 3 kemudian dikali 3t pangkat 2, kemudian didapatkan hasil 4t pangkat 7 ditambah 12t pangkat 7 dan hasil akhirnya adalah 16t pangkat 7. Selanjutnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya akan saya lanjutkan pada materi saya yaitu tangent planes and approximations. Next. Oke, pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya topik ini. Jadi bidang tangen atau tangent planes tadi adalah bidang yang menyentuh satu permukaan di suatu titik, seperti pada gambar di samping ini. Jadi di mana bidang tangen itu berkumpul banyak garis tangen, jadi terkumpulnya suatu garis singgung yang akan diturunkan bagaimana cara memperoleh selanjutnya persamaan pada bidang tangen tersebut. Next. Oke, di sini jadi pada suatu situasi yang umum, satu permukaan itu dapat ditentukan sebagai fungsi f, x, y, z sama dengan k, dan yang perlu diperhatikan bahwasannya z adalah sama dengan f dalam kurung x, y. Atau bila kita sederhanakan atau kita simpelkan persamaan di atas menjadi f, x, y, z sama dengan f, x, y minus z sama dengan 0. Next. Nah, selanjutnya sini ada sedikit contoh seperti pada gambar di sini ya, kurva di permukaan. Jadi ada suatu titik x0, y0 dan z0 di mana apabila titik x sama dengan x titik t, y sama dengan y titik t dan z sama dengan z titik t, maka persamaan kurva tersebut dapat kita tulis berdasarkan dengan t sebagai f dalam kurung xt YT, ZT sama dengan K. Jadi bisa dilihat di sini ada permukaan X0, Y0 sama Z0, dia bersinggungan pada suatu titik Z sama dengan F, X, Y.
Next. Nah, ini selanjutnya apabila tadi pada bidang fx, yz tersebut, pada bidang f, itu kita dapat menentukan suatu permukaan dan memisalkan apabila f dapat didiferensiasikan di sebuah titik, yaitu titik P, X0, Y0, dan Z0 dari permukaan dengan delta V, X0, Y0, dan Z0, maka bidang yang melalui P yang tegak lurus dengan delta F dinamakan bidang singgung terhadap permukaan di P. Next. Nah, jadi dalam mengerjakan persoalan di tangent planes ini ada teorema, di mana teorema pertama adalah teorema bidang singgung, yaitu untuk permukaan F sama dengan K tadi dapat disusun persamaan sebagai berikut ini. Jadi F berdasarkan dengan titik 0 tadi atau titik center, kemudian X min X0 untuk menyatakan boundaries atau batasan-batasannya, begitu pula dengan di titik Y dan di titik Z. Nah, selanjutnya untuk permukaan Z, yang tadi ada dua titik, ada titik Fx, YZ, dan juga ada titik Fx, Y, maka persamaan bidang singgungnya dapat dituliskan sebagai berikut ini, yaitu Z sama dengan Z0, Fx, X0, Y0, min X0, ditambah dengan Fx, X0, Y0, dalam kurung, buka kurung Y min Y0, tutup kurung. Next. Nah, selanjutnya langsung ke contoh soal dan pembahasan. Jadi contoh soal pertama ini adalah mencari persamaan pada bidang singgung terhadap Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat di titik 1,1,2. Nah, jadi di sini kita dapati sebuah persamaan dan kita dapati titik singgung di sini seperti pada bidang ya. Jadi ada sebuah cone atau ya sebuah kerucut yang menghadap ke bawah. Di sana dia ada bersinggungan dengan suatu bidang. Nah, di situ kita mencari persamaan bidangnya. Jadi penyelesaian pertama kita tuliskan tadi Fxy sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini karena Z-nya tidak memiliki pangkat, jadi bisa kita abaikan. Selanjutnya kita turunkan dia menjadi delta Fx, Y sama dengan 2xi dan 2yj. Jadi kan Z-nya dia nggak ada pangkatnya, jadi dapat kita hilangkan di sana. Nah, di sini juga kita masukkan suatu persamaan vektoral proyeksi di I dan J, harusnya di K di Z, dan kemudian kita turunkan sekali lagi. Jadi, kita masukkan titiknya yang ada hanya titik X dan Y. Jadi di sini yang kita input hanya di X dan Y-nya saja. Nah, sehingga selanjutnya kita masukkan ke konsep tadi, konsep awal teorema A pada titik 1,1 dan 2, sehingga kita dapati persamaan Z min 2 sama dengan 2 dalam kurung X min 1 plus 2 dalam kurung Y min 1. Atau kita selesaikan, kita sederhanakan, jadi 2X tambah 2Y min Z sama dengan 2. Nah, jadi bidang yang bersinggungan antara sebuah kerucut tadi dengan bidang sebuah bidang tadi, yaitu pada persamaan 2X plus 2Y min Z sama dengan 2. Next. Oke, sekiranya hampir sama juga dengan soal sebelumnya. Jadi di sini cari persamaan bidang singgung dan garis normal terhadap permukaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z kuadrat sama dengan 23 pada titik 1, 2, dan 3. Nah, di sini sama seperti soal sebelumnya, kita dapati sebuah persamaan, sebuah bidang ya, dan juga sebuah titik di X, Y, dan Z. Selanjutnya penyelesaiannya mungkin sama juga di sana. Di sini semuanya merupakan bilangan pangkat 2, sehingga kita tuliskan semuanya pada persamaan F, X kuadrat plus Y kuadrat tambah 2Z kuadrat. Kemudian kita ubah menjadi delta F, tadi istilahnya itu kita diferensiasikan ya, menjadi delta F sama dengan, itu tadi kita turunkan 2X plus 2Y plus 4Z, dan kita tambahkan notasi I, J, dan K sebagai vektor proyeksi. Nah, setelah kita
dapatkan persamaan tadi setelah turunkan dan setelah kita proyeksikan, barulah kita masukkan titik-titik tadi di X, Y, dan Z. Sehingga kita dapati delta F-nya menjadi 2 I plus 4J tambah 12K. Setelah itu sama juga kita masukkan ke teorema A pada persamaan bidang singgung, yaitu Fx sekian ditambah dengan Fy tambah dengan Fz sama dengan 0, sehingga kita dapati sebuah persamaan yang nantinya akan kita masukkan titik-titik awal, titik 1, 2, dan 3 di X, Y, dan Z. Sehingga menjadi persamaan simetri dan garis nomor melalui titik 1, 2, 3 adalah sebagai berikut yang di bawah. X-1 per 2, Y-2 per 4, dan Z-3 per 12. Next. Oke, ke materi selanjutnya, yaitu adalah maksima dan minima. Next. Oke, jadi beberapa istilah yang perlu dipelajari dari topik ini, diantaranya di sini kita dapat lihat dari gambar di atas, ada lokal maksimum, lokal minimum, global maksimum, dan global minimum. Di mana di sini bisa kita lihat juga secara visual bahwa titik global maksimum adalah titik paling ujung atau paling jauh ya, bersama dengan titik global minimum. Oke, next. Ya, jadi tadi intinya pada titik global maksimum dan global minimum, atau titik global tadi secara otomatis menandakan bahwasanya dia adalah titik maksimum dan titik minimum. Oke, selanjutnya pada maksima dan minima ini kita memiliki dua teorema, yaitu di mana teorema A, yaitu teorema kewujudan maksimum dan minimum. Nah, teorema ini berisikan apabila F kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas oleh S, maka F mencapai suatu nilai maksimum, yaitu nilai maksimum atau nilai global ya, nilai maksimum atau minimum. Di mana selanjutnya teorema B, andai kata F didefinisikan pada suatu himpunan S yang mengandung P0, dan jika F P0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 haruslah berupa suatu titik kritis, ya ini P0 berupa salah satu dari yang pertama, suatu titik batas dari S, kedua, suatu titik stasioner dari F, atau yang ketiga, suatu titik singular dari F. Next. Nah, kemudian tadi penjelasan lebih detail lagi tentang titik stasioner, atau kita sebut P0 merupakan suatu titik stasioner jika P0 adalah suatu titik dalam dari S di mana F terdiferensiasikan dengan delta F P0 sama dengan 0. Pada titik yang demikian, bidang singgungnya adalah mendatar. Kemudian tadi juga dikenal istilah titik singular. Titik singular ini adalah ketika suatu titik dalam dari S di mana F tidak dapat didiferensiasikan. Misalnya, titik di mana grafik F mempunyai pojokan yang tajam. Next. Nah, selanjutnya di sini teorema titik kritis fungsi satu ubah. Fungsi Gx sama dengan Fx Y0 mempunyai suatu titik nilai ekstrim di X0 jika turunan dari Gx0 ini adalah sama dengan Fx, X0, dan Y0 sama dengan 0. Nah, dengan cara yang serupa, fungsi H sama dengan Y mewakili Y, sama dengan Fx0, Y mempunyai satu nilai ekstrim di Y0 jika memenuhi H aksen Y0 sama dengan Fyx0, Y0 sama dengan 0. Di sini maka gradiennya adalah 0 karena nilai parsial keduanya dari G dan H adalah 0. Next. Nah, berikutnya lanjut ke contoh soal, di mana kita harus menentukan suatu nilai ekstrim dari suatu fungsi, yaitu Fx, Y sama dengan X pangkat 3 tambah Y kuadrat min 3X plus 4Y. Next. Berikut ini adalah pembahasannya. Nah, jadi tadi di sana kita dapat persamaan. Nah, di sini untuk Fx-nya kita pisahkan dulu, di mana persamaan Fx-nya kita dapat pi 3x kuadrat min 3. Ini setelah kita turunkan tadi berdasarkan dengan teoremanya. Dan Fy juga dari Y kuadrat plus 4Y kita turunkan jadi 2Y plus 4.
Dan kemudian titik tadi kita sama dengan 0,0, maka kita dapati suatu persamaan tadi di fx-nya 3x kuadrat min 3 dihasilkan x kuadrat sama dengan 1. Itu kita akarkan. Kalau kita akarin dia jadinya nilainya 2 ya, plus sama minus. Jadi plus 1 dan minus 1. Sementara pada sumbu Y, persamaannya 2Y plus 4. Kita selesaikan, kita dapati persamaan Y sama dengan min 2. Nah, baru di situ kita dapati 2 titik tuh. Tadi yang X kan nilai 2 plus sama minus. Jadi nilainya titik kritisnya ada di 1, min 2 dan min 1, min 2. Kemudian selanjutnya kita peroleh lagi, ini kita turunkan untuk kedua kalinya ya, fx 2 aksen sama dengan 6x, dan untuk fy 2 aksen sama dengan 2. Dan untuk nilai fxy-nya adalah sama dengan 0. Next. Selanjutnya di sini kita masukkan kembali ke persamaan ya, berdasarkan dengan nilai titik kritis yang pertama, yaitu di 1, min 2. Kita masukkan persamaan, jadi di sini fx dikali fy dikurangi fxy. Nah, kita masukin berdasarkan tadi persamaan tadi ya. Jadi 6 mewakili fx dan 2 mewakili fy, sementara fxy sama dengan 0 kuadrat, kita dapat di 12. Nah, jadi teman-teman nilai 12 ini adalah lebih besar daripada 0. Jadi dapat dikatakan bahwasanya titik 1, min 2 ini adalah merupakan nilai maksimum atau minimum lokal. Atau nilai titik kritisnya ya. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita coba lagi di sini di f1, min 2 kita masukkan ke fx tadi, f double aksen. Di sana hasilnya adalah 6 dan di sini 6 juga lebih besar daripada 0. Maka dapat kita masukkan ke persamaan awal, persamaan akar ya, persamaan yang paling pertama tadi sebelum kita turunkan. Nah, kita dapati setelah kita masukkan angka x, y-nya adalah hasilnya min 6. Nah, karena di sini minus, maka dia merupakan nilai minimum lokal dari fungsi f. Nah, nilai minimumnya ini f ya. Min 6. Sementara untuk titik kritisnya adalah di 12. Next. Nah, selanjutnya kita coba untuk titik kritis tadi yang kedua, yaitu min 1, min 2. Nah, selanjutnya, apabila pada f min 1, min 2, f double aksen x dikali f double aksen y dikurangi fxy kuadrat. Nah, ini sama juga kita masukkan berdasarkan tadi perhitungannya, kita dapati hasilnya adalah minus 12. Nah, minus 12 ini nilainya adalah di bawah 0. Nah, maka oleh karena itu f atau d sini ya notasinya, karena f yang tadi nilai titik kritisnya, maka di sini bukan merupakan titik ekstrimnya, namun merupakan titik plana. Dan dan titik ekstrimnya ada pada titik 2 f1, min 2 titik awal. Next. Oke, selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu metode Lagrange multipliers. Nah, jadi metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Louis de Lagrange pada tahun 1736. Ini beliau dilahirkan di Italia, Turin. Jadi pada metode pengali ini merupakan metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi dari beberapa variabel. Jadi dia dengan menggunakan lambda ini sebagai pengalinya. Nah, metode pengali ini juga dapat diperluas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu persyaratan atau kendala. Jadi apabila pada suatu persamaan atau suatu permasalahan kita menemui adanya persyaratan yang lebih atau kendala dalam menyelesaikan persoalan tersebut, maka kita dapat menggunakan metode ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, selanjutnya metode ini sekiranya digunakan untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif
dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi tertentu. Jadi dia di sini yang perlu kita garis bawahi, dia memiliki suatu batasan atau kondisi tertentu. Jadi ada constraint condition. Next. Nah, ini persamaannya tadi ya untuk metode ini. Di sini keterangannya dapat kita lihat Lx, lambda yaitu fungsi Lagrangian, Fx yaitu fungsi tujuan, Gx ini adalah fungsi kendala, dan lambda merupakan pengalinya. Nah, ini bisa kita perhatikan juga di sini. Fx ini adalah merepresentasikan nilai atau tujuan dalam kasus optimasi atau permasalahan yang kita selesaikan. Kemudian fungsi kendala di sini merepresentasikan constraint atau mungkin boundaries atau faktor yang membatasi agar tercapainya kondisi yang optimum. Dan yang terakhir adalah pengali Lagrange itu sendiri, yaitu ukuran sensitivitas dari L terhadap perubahan dari kendala. Oke, next. Nah, berikut ini adalah algoritma penyelesaiannya, karena mungkin teoremanya ya tidak ada ya. Mungkin teoremanya tadi bisa dilihat dari persamaan yang awal. Oke, jadi algoritma penyelesaian apabila kita hendak menggunakan metode Lagrange ini adalah pertama membuka fungsi tujuan fx dan fungsi kendala gx, di mana selanjutnya kita menggunakan atau memaksimumkan atau meminimumkan f sama dengan fx. Jadi kita buat dua persamaan di sini. Ada fx itu sebagai fungsi yang hendak kita maksimumkan atau minimumkan, dan selanjutnya adalah gx itu sebagai persamaan kendala. Nah, untuk J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan nilai X, X1, X2, dan seterusnya. Kemudian membuat fungsi pertama Lagrange sendiri, yaitu di sini tadi persamaan yang sudah saya jelaskan ya. Di sini Fx itu fungsi tujuan, Gx ini fungsi kendala, dan di sini ada faktor Lagrange sendiri. Selanjutnya kita menentukan syarat perlu untuk mencapai titik-titik ekstrim. Jadi di sini ada 2 atau lebih titik ya. Di sini L per X1 dan L per lambda 1 sama dengan 0. Untuk I 1, 2, 3 sekian, dan J-nya juga 1, 2, 3 sekian. Nah, belum selesai sampai situ, kita selanjutnya juga membuat suatu matriks ya untuk menentukan syarat yang cukup untuk nilai ekstrim relatif, yang mana dievaluasi pada titik X sama dengan X dengan tanda kutip harus definite positif atau juga bisa definite negatif. Untuk setiap variansi nilai adalah setiap akar polinom yang didapat dari determinan persamaan Q di bawah ini. Nah, berikut ini dapat kita amati juga bentuk matriks yang dibentuk dalam menyelesaikan menggunakan metode Lagrange ini. Oke, next. Oke, berikutnya langsung ke contoh soalnya. Jadi ada suatu permasalahan di mana kita membuat suatu kawat yang memiliki panjang 12 meter hendak dipotong menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama akan dipakai untuk membentuk lingkaran dan bagian kedua dipakai untuk membentuk sebuah bujur sangkar. Nah, di sini bagaimana kawat tersebut harus dipotong supaya jumlah luas kedua bangunan minimum. Nah, dapat kita amati dari soal. Jadi pada suatu persoalan ini ada suatu kondisi tertentu yang harus dipenuhi, yaitu jumlah luas kedua bangunan tersebut harus minimumnya berapa. Next. Oke, berikutnya adalah pembahasannya apabila menelusuri sesuai dengan algoritma tadi. Jadi tentu yang pertama kita membuat 2 persamaan, yaitu fungsi tujuan fx dan fungsi kendala sebagai gx, di mana di sini kami mendefinisikan dari fungsi tujuannya, yaitu tadi pada luasnya ya, VR kuadrat tambah S kuadrat. Nah, kita untuk meminimalkan luas tadi sesuai dengan soal.
Nah, di sini ada 2 untuk lingkaran VR kuadrat dan untuk bujur sangkarnya adalah S kuadrat atau sisi kali sisi. Sementara di sana ada kendalanya, yaitu panjang tali tersebut adalah terbatas. Dia hanya 12 meter. Nah, karena kita berbicara masalah panjang total, maka kita berbicara mengenai panjang dari lingkaran dan bujur sangkar atau ya persegi tadi. Di sini kita menggunakan rumus keliling pada kedua bidang dengan total 12 meter sebagai total panjang tali tadi. Kemudian yang kedua, kita membuat fungsi dari Lagrangia itu sendiri. Jadi pertama L per R sama dengan 0. Di sini kita menggunakan variabel luas, di mana 2 VR ditambah lambda, merupakan fungsi dari Lagrange itu sendiri, dikalikan dengan 2V. Nah, sebelumnya ini untuk meminimumkan, kita perlu menurunkan terlebih dahulu ya. Jadi dari luas VR kuadrat, kita turunkan jadi 2 VR, dan pada S juga kita turunkan menjadi 2S nanti. Sama dengan 0. Kemudian untuk syarat kedua, dia untuk luas persegi. Ya, di sini persegi persamaannya adalah S kuadrat dan 4S untuk kelilingnya. Jadi kita turunkan di sini jadi 2S ditambah dengan 4 lambda sama dengan 0. Selanjutnya adalah L per lambda lagi di sini untuk fungsi kendalanya ya. Fungsi kendalanya yaitu 2 VR kuadrat tambah 4S min 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan dengan eliminasi dan substitusi pada ketiga persamaan di atas, sehingga kita dapati persamaan atau nilai dari lambda adalah sebesar 6 per V plus 4. Nilai R-nya kita dapati 6 per V plus 4, dan nilai S-nya adalah 12 per V plus 4. Nah, oke, selanjutnya diperolehlah nilai ini RS, ini nilai luasnya ya, 5,04 dengan mengalikan R dan nilai S-nya yang kita dapati dari fungsi sebelumnya. Nah, ini syarat, kemudian dari syarat cukup. Di sini syarat cukup untuk membuktikan apakah nilainya itu sesuai atau memungkinkan untuk apakah nilai tersebut memungkinkan intinya. Jadi di sini kita membentuk suatu matriks, yaitu matriks Hessian dengan bentuk sebagai berikut, sama dengan 0. Nah, dari matriks Hessian itu kita peroleh nilai Z. Nah, di mana nilai Z ini 2VR kuadrat plus 8V per V kuadrat plus 4 bisa sama dengan 0. Nah, di sini kita dapati ternyata nilai Z-nya adalah lebih besar dari 0. Nah, karena nilai Z-nya lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya R atau ya R-nya untuk lingkaran tadi jari-jarinya sama dengan 6 per V plus 4, dan nilai sisi dari persegi tadi atau bujur sangkar adalah 12 V plus 4. Di mana dengan syarat cukup atau matriks Hessian tadi kita dapat mengkonfirmasi bahwasanya hasil olahan dari Lagrange tadi adalah sesuai dan bisa. Jadi asumsi luas di 5,04 adalah sesuai. Next. Nah, dari luas tadi kita dapat masukkan lagi tuh, atau kita substitusi ke persamaan sebelumnya, sehingga kita dapati berapa jari-jari yang sesuai untuk lingkaran. Dalam hal ini adalah jari-jari minimum, dan berapa sisi untuk persegi. Dalam hal ini juga sisi minimum. Kita dapati nilainya masing-masing 0,84 dan 1,68 dengan luas yang terbentuk bernilai 5,04. Oke. Next. Nah, oke, tadi adalah materi dari kita, dan ini adalah referensi, beberapa referensi yang mana kami ambil untuk membuat materi-materi pada slide sebelumnya yang telah kami jelaskan. Ya, baiklah, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.